Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di daerah kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, menemui seseorang yang berusaha jual beli kambing. Ternyata peluang itu apa aja dan di mana aja dan dalam posisi apa aja. Saya menemui seseorang yang profesinya mensuplai kambing untuk keperluan akikah dan Idul Kurban. Nah, beliau sebetulnya usahanya dari Cianjur. Nah, setiap minggu beliau mengirimkan kambingnya ke Jakarta. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus video ini sampai selesai karena pastinya akan sangat menarik. Yang belum like, komen, dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang menginspirasi kalian semua. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it what it Oke, halo, nama saya Cecep Mahmud. Saya usaha bergerak di bidang jual beli domba, ya sekaligus ternak juga sebetulnya, ya breeding, fattening, dan trading domba. Itu yang lagi saya geluti saat ini. Awal mula saya bergerak di bidang usaha ini sebetulnya nggak ada apa ya. Awalnya cuma lihat-lihat YouTube, lihat orang cerita ternak kok gampang gitu kesannya kan. Pokoknya ya itulah YouTube. Segala sesuatu jadi kayak mudah gitu kan. Akhirnya dulu masih kerja saya coba bikin kandang. Awal terjunnya itu ya buat Idul Adha. Dan ternyata setelah terjun di Idul Adha, wah oke juga nih. Untuk pemula seperti saya bisa meraup keuntungan puluhan juta adalah sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Dari situ tahun kedua saya tetap main di Idul Adha sambil mengajukan pensiun dini dari tempat kerja. Dari awal sih sebetulnya udah mengajuin pensiun dini, cuma belum di approve sampai terakhir mau menginjak tahun ketiga, Idul Adha ketiga, baru dipanggil sama atasan, "Ini serius ya, saya serius, mau jadi apa?" Ya nggak jadi apa-apa, saya bilang. Saya yang mau keluar mau nurusin usaha yang udah ada aja, yang udah dirintis gitu. Akhirnya ya saya keluar. Pas setelah keluar sebetulnya agak bingung juga, karena ya kalau ngandelin dulu Adha doang kan siapa yang ini, ibaratnya penghasilannya cuma setahun sekali. Akhirnya ya kebetulan saya masuk grup di HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Jadi setelah berapa bulan tuh agak-agak limbung, bener atau enggak keputusan saya. Akhirnya di grup itu ada yang ini dicari supplier domba. Nah saya coba japri dia, saya mau Pak. Akhirnya ya di situ terjadi perbincangan soal kebutuhannya berapa, jenis dombanya apa, speknya kayak gimana, pembayarannya gimana. Akhirnya ya pada kesimpulannya oke, saya coba. Kalau misalkan karena ini sistem timbang yang agak-agak risikonya tinggi ketika kita beli jogrok dikonversi ke timbang, ke kilo. Kalau kita nggak bisa ngukur ini segede gini diangkat ini berapa kilo, nah kalau itu meleset banyak kerugiannya gede. Itu risiko yang paling ininya. Akhirnya saya coba kirim sekali, nggak dapat margin, cuma ketutup operasional. Akhirnya saya bisalah. Kalau untuk pemula saya bisa tutup operasional, saya pikir oke lah, nggak mengalami kerugian. Udah coba kedua sama masih. Akhirnya saya nyari keranting, nyari yang kira-kira bisa nggak jual kilo. Nah dapatlah jual kilo. Waktu itu ya harganya masih lumayan. Saya cuma dapat margin per kilonya itu 3.000. Udah saya jalanin, alhamdulillah sampai terakhir ke Idul Adha. Idul Adha tahun kemarin. Nah, setelah dari Idul Adha ternyata harga domba itu
bukan naik, ganti harga. Karena ternyata permintaan betina itu sangat tinggi. Domba betina itu sangat tinggi, akhirnya ya harus pinter-pinter naksir. Taksir ini ukuran berapa, kalau melenceng ya wassalam. Jadi kalau misalkan kita beli jogrok, jual jogrok, itu minimal kita modal tetap. Jadi udah jual modal aja. Tapi kalau kilo ditimbang, kita melenceng 1-2 kilo bisa ratusan ribu kerugiannya dari satu ekor. Itu resikonya, makanya saya lagi berusaha ngembangin fattening, penggemukan. Jadi nanti ambil keuntungannya ya dari hasil penggemukannya itu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sebetulnya nggak terlalu bermasalah sih. Cuma ya yang paling bermasalah itu dengan jarak saya Cianjur Jakarta ngirim. Itu susut. Risiko yang paling ininya. Setiap domba pasti ada susutnya. Ketika perjalanan kita di atas 3 jam. Saya 3 jam. Makanya saya milih nyiasatinya saya berangkat jam 4. Karena suhu praktis lebih dingin kan. Kalau jam 4 nyampe Jakarta jam 6 dia masih belum terlalu panas dan intinya sih di jalan nggak terlalu panas karena jadi bisa meminimalisir penurunan bobot domba ketika di perjalanan karena ya setiap penurunan itu bisa sampai setengah sampai 1 kilo hilangnya dari perjalanan itu. Ketika ngirim kerugian saya sampai hilang modal sampai 2-3 juta itu udah berkali-kali. Tapi ya mau gimana lagi, itu resiko usaha. Terus penyebabnya konversi dari jogrok ke kilo. Makanya kalau sekarang saya sebelum dikirim saya timbang dulu. Ini masuk nggak dengan harga yang kita suplai? Kalau masuk ya udah kirim. Kalau nggak kita pending dulu. Kita gemukin dulu. Atau enggak kita cari buyer pembeli yang mau jogrok. Intinya itu. Kebetulan kalau sekarang saya kan setelah hampir 1 tahun mulai banyak orang datang ke kandang lah. Pemain-pemain pasar, yang penjual-penjual di pasar mulai datang ke kandang ngambil, atau pemain supplier di Jakarta juga sama, banyak yang dari Bogor, dari Jonggol itu ada yang datang ke kandang, akhirnya ke sana larinya. Ketika nggak masuk dikonversi ke timbang. Saya ngirim ke Jakarta ini seminggu sekali. Seminggu sekali ya jumlahnya variatif sih, mulai dari 45. Kalau saya ngukurnya gini, biar ketutup operasional ya minimal 45 ekor. Sisanya ya kalau kadang-kadang sampai hari ini aja saya ngirim 52 ekor, totalnya sih 69. Cuma ada 2 tempat, yang satu tempat ya daerah Tangerang. Itu jantan, jadi total semua yang saya kirim aja hari ini bisa sampai 59 ekor. Ya dari per bulannya itu kurang lebih 200 ekoran per bulan. Marginnya itu ya jual beli. Dari hasil kita beli berusaha di bawah harga berapa, ya bisa gini. Misalkan saya beli ini 1 juta. Estimasinya ini domba 22 kilo. Nah ketika jual, misalkan harga dombanya 50 per kilo. Kalau 22 kan berarti 1.100.000 tuh. Nah ada marginnya 100.000 dari 1 ekor. Atau enggak kalau yang fattening, kita beli misalkan harga berapa, digemukan dulu dalam jangka 2 atau 1 bulan, itu naik 3 kilo. Nah tinggal dikalikan 3 kilo itu kali berapa diterima di pasar per kilonya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and Saya nggak banyak kalau untuk breeding ini karena ya masih ngerintis dan breeding itu lumayan berat. Operasional hariannya sih sebetulnya kalau margin sih lebih kadang-kadang lebih enak di breeding karena kita beli 1, jantan 1, betina 10, ya itu antar anaknya itu keuntungan kita gitu. Nanti toh yang induk atau jantannya kan kita bisa jual lagi. Cuma ya operasional hariannya yang memang
lumayan tinggi karena kita harus ya dalam setahun itu kan bisa maksimal 2 kali beranak. Ya nggak terlalu ini, makanya yang paling cepatnya itu perputaran yaitu trading. Beli, tahan dulu, normalin dulu domba di kandang selama 2-3 hari, kirim. Karena kita beli dari bawah, dari ranting ke kandang kita aja itu udah ada penurunan bobot. Makanya kita normalkan sehari, kita kasih ke treatment dulu. Udah itu kita mengembalikan bobotnya ke semula dalam jangka waktu 2 hari. Nah, kalau misalkan dombanya bagus, biasanya malah jadi naiknya lumayan. Ada yang sekilo, ya mungkin karena saya nimbang ketika datang, timbang kan otomatis sudah hilang tuh selama di perjalanan. Nah, saya normalkan 2 hari, ditimbang lagi tuh ada kenaikan, alhamdulillah gitu kan ada. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time. Saya ngambil dari wilayah Cianjur Selatan. Itu setiap seminggu sekali lah. Saya ke sana seminggu sekali. Biasanya saya koordinasi dulu sama yang saya suplai. Koordinasi kapan saya udah bisa kirim. Misalkan hari Minggu. Nah, artinya saya Kamis udah harus nyari belanja lagi ke wilayah Cianjur Selatan gitu. Dan di sana pun mereka udah nyiap, kita sehari sebelumnya udah ngasih tahu saya mau ke sana, tolong siapin. Ketika kita datang udah siap lagi di bawah. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Yang harus kita pastikan bahwa kita punya source atau sumber yang memang dia akan selalu ada. Karena awal-awal saya berangkat itu 2-3 bulan awal itu saya malah nggak dapat. Tiap jalan paling cuma dapat 5-10. Itu ngebuang operasionalnya aja udah 800.000, 600.000. Ketika cuma dapat 10, kita dipastikan rugi. Makanya kita harus tahu dulu di mana sumber, kenal dulu sama sumber. Dan biasanya sumber-sumber itu kalau awal-awal mereka nggak ada kepercayaan. Karena apa? Kadang ada orang yang beli cuma selewat. Dia beli banyak, udah hilang, nggak datang lagi. Nah, mereka biasanya nguji dulu, kita rutin nggak? Kalau nggak rutin, mereka nggak akan lari ke kita, nggak bakal dijual ke orang. Karena mereka nyari yang memang rutin, ada kepastian barang dia dibeli minggu depannya, bukan cuma sekali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini jual beli domba jarak jauh itu lebih ke lihat kilo bobot. Nah, artinya kita harus bisa menaksir ini bobot domba berapa. Seukuran segini berapa, kita pegang, dagingnya ada atau enggak. Ada ukuran sama, tapi bobot bisa jauh beda. Ukuran tinggi misalkan 1 meter. 2, yang satu cuma 15 kilo, yang satu bisa sampai 20 kilo. Nah, itu kita lihat posturnya, kita pegang belakangnya, ada enggak dagingnya. Kalau yang ada daging, padat, terus kita pegang ininya, pahanya, padat enggak atau lembek. Yang padat sama yang lembek itu beda kandungan dagingnya. Itu yang mempengaruhi ke bobot. Makanya yang kedua itu kita memang harus pinter menaksir. Ketiga, yang memastikan yang kita suplai itu bagus pembayarannya. Artinya bukan masalah harga aja, pembayarannya cash atau enggak. Karena banyak kejadian, ya bukan banyak sih, ya, memang ada yang kebiasaan gantung satu nota, kita ngirim nggak dibayar, bayar lagi baru kita ngirim kedua. Nah, itu salah satu kendala yang harus berpengaruh ke modal. Artinya modal kita harus double kan. Belanja pertama kita nggak dapat uang, belanja kedua baru kita dapat uang. Nah, alhamdulillah yang saya supply ini pembayarannya cash. Jadi ketika ngirim pagi, siang udah masuk, udah dibayar. Jadi akhirnya saya ketika belanja lagi nggak susah. Itu yang menjadi kendala mereka ketika mau belanja lagi. Kalau yang pemula itu ya belum ada kepercayaan dari supplier kita yang di bawah. Kita belum bisa, ibaratnya ngutang deh sebagian gitu kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah kalau saya sih udah mulai dipercaya karena mereka tahu tiap minggu saya ini ngambil. Jadi awalnya malah mereka yang nawarin.
Ketika saya bilang uang saya tinggal sedikit, kayaknya nggak cukup nih buat ngambil semua, udah ambil aja dulu. Cuma nanti bayarnya setelah laku. Ada yang kayak gitu langsung nawarin. Jadi kita nggak sulit kalau udah jalan ya. Like a year ago. Yang namanya makhluk hidup pasti ada sakit, ada mati. Itu saya dalam 1 bulan nggak mesti per bulan sih. Pokoknya ada. Kalau yang mati suka ada. Biasanya apa? Penyakitnya kembung. Kembung itu di kalangan peternak dianggapnya silent killer. Kita nggak tahu apa-apa. Kelihatan ini cuma nafsu makan turun. Besok pagi udah geletak. Makanya kalau yang mau terjun, ngelihat domba nih nafsu makan turun, dia bengong aja. Coba dia lambung kirinya ditepuk. Kalau bunyi kayak gendang, itu domba dipastikan kembung. Kalau kita biarkan, dia akan neken ke jantung si kembungnya itu. Gasnya neken ke jantung, dia nggak bisa napas, tahu-tahu mati. Nah, banyak sih obatnya, mulai obat yang biasa, suntik, atau obat minum. Atau kalau saya sih pakai trokar. Ada kayak semacam jarum, saya tusuk lambung kirinya, terus nanti keluar angin. Itu kayak pentil kita pijit, keluar gitu. Namanya trokar. Yang paling gampang, cuma ketika anginnya keluar, karena di lambungnya ada luka, dia akan 2 hari akan agak-agak kurang fit. Tapi itu lebih baik ketimbang mati tiba-tiba. Saya sih lebih senang kalau misalkan dia mulai makan, tapi nggak terlalu lahap setelah ditusuk itu. Artinya, ya udah ada perbaikan. Tinggal kita tunggu aja 2 hari, nanti nafsu makan hari ketiga itu udah akan normal kembali. Kisarannya mulai 50 sampai 53 pasaran. Dulu sebelum Idul Adha itu masih 40-43. So, yang kita suplai masih dari 45. Kalau sekarang udah karena stoknya juga kurang. Jadi sebetulnya karena kalau saya ngelihat lebih karena demand-nya terlalu tinggi. Jadi demand pasar domba daging, sebutnya kan betina itu domba daging. Pertama, serangan per 3 bulan. Serangan per 3 bulan itu ya yang fattening, penggemukan. Itu wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat juga banyak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu lari ke wilayah Cianjur. Mereka per 3 bulan sekali langsung. Itu kan otomatis harga di bawah, wah lihat ini, mereka berani naruh harga tinggi. Akhirnya kan semua jadi pada naik. Nah, kedua, yang ini pasar akikah, resto, sate, itu semua betina, nggak ada yang jantan. Jadi kebutuhan harian domba betina itu sangat tinggi. Di puncak aja perkiraan kan belasan ribu kebutuhan perharinya untuk sate di puncak itu. Yang terkenal aja PSK, perharinya ada berapa resto itu bisa, yang saya kenal ada 2 supplier, mereka per hari bisa 15 sampai 20 ekor, kadang sampai 30 ekor ketika weekend ya. Per hari mereka motong. Itu dua orang. 2 orang artinya kalau 15 kali 2 udah 30. Kalau 30 kali 2 60. Itu per hari. Cuma satu ini doang. Peluangnya masih sangat tinggi. Cuma ya itu risikonya high gain, high risk. Kayak gitulah. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Kayak kehidupan aja, turun naik. Kayak gitu, usaha itu beda sama ketika kerja. Kalau kerja kita mau kerjaannya loadingannya tinggi, mau rendah, kita dapat udah digaji gitu kan. Kita nggak peduli dengan kondisi manajemen kayak gimana, yang penting kita dapat gaji ya. Tugas kita diselesaikan dengan baik, sisanya ya udah. Nah, kalau sekarang ternyata nggak, mulai dari hulu ke hilir. Kita benar-benar harus mikirin operasionalnya, SDM-nya, treatment mengurusi dombanya. Ya kita bisa aja nyerahin ke yang kerja. Cuma kan yang kerja kadang-kadang ya itu sebatas kerja. Kalau kita nggak terjun, ya wassalam. Dulu sempat ketika saya masih kerja diserahin ke pekerja, dalam semalam yang mati bisa sampai 2 ekor gara-gara pakan. Ada pakan fermentasi sebutnya. Itu tuh sebelum dikasih pakan fermentasi harusnya dianginkan dulu karena dia mengandung gas. Nah dia langsung kasih karena dia mikir nggak ada resiko, dia kan langsung kasih.
Padahal dari awal udah saya wanti-wanti, ini jangan langsung dikasih lah, angin-anginkan dulu. Ternyata dia nggak, ambil cepat, yang penting kerjaan cepat gitu kan. Dikasih, ternyata kembung. Semalam 2 ekor mati, besoknya 1 ekor. Sampai total yang mati dalam sekali itu ada 5 ekor. Ya itu sedihnya peternak. Kayak gitu risikonya. Makanya yang berurusan dengan nyawa ya kita harus terjun bener. Gak bisa nggak terjun, gak bisa ngandelin orang. Kita harus lebih menggali ilmu ternak, ilmu penyakit, mulai dari pakan. Kita harus mempelajari rumput apa sih yang nutrisinya bagus. Pakan-pakan itu mulai dari bibit juga. Ini domba yang bagus tuh kayak gimana, ngerawatnya kayak gimana, ngasih makan tuh bagusnya kayak gimana. Itu yang harus digali. Tapi ya kalau sekarang sih nggak susah, ada YouTube. Bisa belajar di YouTube semua. Mulai dari bikin teknik pakan silase, fermentasi. Antara silase dan fermentasi kan ada orang-orang pikirnya sama, padahal itu beda. Gitu. Nah itu bisa digali. Domba yang bagus, bibitnya kayak gimana, itu ya semua ada lah. So let somebody